Perkenalkan, nama saya Fitria Yunita Putri, NIM E2019-2273 dari kelompok 4 Ekonomi Zakat dan Wakaf. Di sini saya akan menjelaskan mengenai sejarah perkembangan zakat di Indonesia. Terdapat beberapa pembahasan. Yang pertama, sejarah awal masuknya zakat di Indonesia. Yang kedua, pada masa kerajaan Islam. Yang ketiga, pada masa kolonialisme. Yang keempat, yaitu pada masa awal kemerdekaan. Yang kelima, pada masa Orde Baru. Dan yang terakhir, pada masa reformasi. Yang pertama, yaitu sejarah awal masuknya zakat ke Indonesia. Zakat merupakan salah satu sumber dana untuk pengembangan ajaran Islam serta sebagai pendanaan dan perjuangan Indonesia melawan penjajahan Belanda. Di Sumatera misalnya, Belanda terlibat dalam perang besar berkepanjangan melawan orang-orang Aceh, dan juga di tempat-tempat lain yang penduduknya mayoritas beragama Islam. Umumnya, mereka kuat dan gigih dalam melawan penjajahan Belanda karena mereka memiliki sumber dana yang kuat berupa hasil zakat. Tempat yang dijadikan pengolahan sumber-sumber tersebut adalah masjid, surau, atau langgar. Sebelum datang penjajah di Indonesia, terdapat beberapa kesulitan yang mencapai kejayaan berkat dukungan dana inter dari umat Islam sendiri. Misalnya, Kesultanan di Aceh, Sumatera Barat, Banten, Mataram, Demak, Goa, dan Ternate. Kesultanan tersebut tercatat telah berhasil mendayagunakan potensi ekonomi umat dengan memperbaiki kualitas ekonomi rakyat. Antara lain dengan mengatur sumber-sumber keuangan Islam seperti pendayagunaan zakat, pemeliharaan harta, wasiat, wakaf, infak, dan sedekah. Dana yang bersumber dari umat cukup memadai untuk membiayai kepentingan Islam. Yang kedua, yaitu pada masa kerajaan Islam. Pada masa kerajaan Islam, zakat dimaknai sebagai sebuah semangat spirit yang memanifestasi dalam bentuk pembayaran pajak atas negara. Seorang cendekiawan Muslim kontemporer Indonesia, Masdah Masudi, mengatakan zakat pada mulanya adalah upeti sebagaimana berlaku dalam praktik ketatanegaraan zaman dahulu. Hanya saja upeti secara nyata telah membuat rakyat miskin semakin tenggelam dalam kemiskinannya. Dengan spirit zakat, lembaga upeti yang semula menjadi sumber kezoliman ditransformasikan menjadi wahana penciptaan keadilan. Pemaknaan zakat dan pajak yang sangat modernis semacam itu dapat kita lihat penerapannya pada masa kerajaan Islam Nusantara. Pada masa kerajaan Islam Aceh, misalnya, masyarakat menyerahkan zakat-zakat mereka kepada negara yang mewajibkan zakat atau infak kepada setiap warga negaranya. Kerajaan membentuk sebuah badan yang ditangani oleh pejabat-pejabat kerajaan dengan tugas sebagai penarik pajak atau zakat. Pemungutan pajak ini dilakukan di pasar-pasar, muara-muara, sungai yang dilintasi oleh perahu-perahu dagang, dan terhadap orang yang berkebun, berladang, dan orang yang menanam di hutan. Kantor pembayaran pajak ini pada masa kekuasaan kerajaan Aceh berlangsung di masjid-masjid. Seorang imam dan kadi penghulu ditunjuk untuk memimpin penyelenggaraan ritual-ritual keagamaan. Penghulu berperan besar dalam mengelola keuangan masjid yang bersumber melalui zakat, sedekah, hibah, maupun wakaf. Cukup sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Riza Fahrizi Ambilah, NIM E2019-2274. Saya akan melanjutkan presentasi dari saudari Fitri Ayuni Andika Putri
yakni pada masa kerajaan Islam. Sebagaimana kerajaan Aceh, kerajaan Banjar juga berperan aktif dalam mengumpulkan zakat dan pajak. Pajak tersebut dikenakan pada seluruh warga negara, baik yang petani, pejabat, pedagang maupun lainnya. Jenis-jenis pajak pada masa bermacam itu seperti pajak kepala, pajak tanah, pajak padi per 10, pajak pendalungan emas dan berlian, pajak barang dan pajak bandar. Penarikan pajak tersebut hasil bumi dilakukan setiap tahun sehabis musim panen dalam bentuk uang maupun hasil bumi. Pembayaran pajak di kerajaan Banjar ini diserahkan kepada badan urusan pajak yang disebut dengan istilah Mantri Bumi. Yang kedua yakni pada masa kolonialisme, ketika bangsa Indonesia sedang berjuang melawan penjajahan Banjar dahulu, zakat berperan sebagai sumber dana bagi pejuang kemerdekaan tersebut. Setelah mengetahui fungsi dan kegunaan zakat yang semacam itu, pemerintahan Hindia Belanda melemahkan sumber keuangan dan dana perjuangan rakyat dengan cara melarang semua pegawai pemerintah dan pribumi mengeluarkan zakat harta mereka. Namun kemudian pada itu diterbitkan peraturan pada tanggal 28 Februari 1905. Dalam peraturan ini, pemerintahan Hindia Belanda tidak akan lagi mencampuri urusan pelaksanaan zakat, dan sepenuhnya pelaksanaan zakat diserahkan kepada umat Islam. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf apabila ada kekurangan dan penyampaian materi yang kurang maksimal. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Afid Jilani, NIM E 2019-275. Langsung saja. Yang pertama ialah zakat masuk Indonesia pada masa awal kemerdekaan. Setelah Indonesia memperoleh merdeka, zakat kembali menjadi perhatian para ekonom dan ahli fikih bersama pemerintah dalam menyusun ekonomi Indonesia. Dalam UUD 1945 pasal 29 dan 34 yang menegaskan bahwa fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara negara. Kata-kata fakir miskin yang dipergunakan dalam pasal tersebut jelas menunjukkan kepada mustahik zakat atau golongan yang menerima zakat gitu. Nah, pada tahun 1991 Kementerian Agama mengeluarkan surat edaran nomor tanggal 8 Desember 1951 tentang pelaksanaan zakat fitrah. Nah, Kementerian Agama mulai menyusun rancangan undang-undang tentang pelaksanaan zakat dan rencana peraturan pemerintah pengganti undang-undang atau RPPUU tentang pelaksanaan pengumpulan zakat dan pembagian zakat fitrah ini, serta pembangunan Baitul Mal pada tahun 1964. Tapi sayangnya kedua peraturan tersebut belum sempat diajukan kepada DPR dan Presiden. Perhatian pemerintah terhadap lembaga zakat ini mulai meningkat sekitar tahun 1968. Saat itu diterbitkan Peraturan Menteri Agama Nomor 4 tentang pembentukan Badan Amil Zakat, tentang pembentukan Baitul Mal di tingkat pusat, provinsi, dan kabupaten. Namun pada tahun tersebut Menteri Keuangan menjawab putusan Menteri Agama dengan menyatakan bahwa peraturan mengenai zakat tidak perlu dituangkan dalam undang-undang. Cukup dengan peraturan Menteri Agama saja. Nah, karena ada respon demikian dari Menteri Keuangan, maka Menteri Agama mengeluarkan instruksi tahun 1968 yang berisi penundaan pelaksanaan peraturan Menteri Agama nomor 4 dan nomor 5 tahun 1968 di atas. Baik, jadi lanjut selanjutnya zakat masuk Indonesia pada masa Orde Baru. Nah,
Kepemimpinan pada saat itu Presiden Soeharto memberikan sedikit angin segar bagi umat Islam dalam konteks penerapan zakat itu. Sesuai anjuran Presiden, maka dibentuklah Badan Amil Zakat dan Sedekah atau BAZIS yang dipelopori oleh pemerintah daerah DKI Jaya. Sejak itulah secara beruntun Badan Amil Zakat terbentuk di berbagai wilayah di Indonesia, seperti di Kalimantan Timur, Sumatera Barat, Jawa Barat, Aceh, Sumatera dan sebagainya gitu. Nah, perkembangan zakat ini pada masa Orde Baru ini tidak sama di setiap daerahnya. Mekanisme penarikan dana oleh lembaga zakat ini bervariasi. Di Jawa Barat misalnya hanya terjadi pengumpulan zakat fitrah saja. Di DKI terjadi pengumpulan zakat dan ditambah dengan infak dan sedekah. Dan di tempat lainnya masih meniru pola pada masa awal penyebaran Islam, yakni menarik semua harta yang wajib dizakati begitu. Tahun 1984 dikeluarkan Instruksi Menak nomor 2 tahun 1984 tentang infak Rp1.000 selama bulan Ramadan. Nah, pada 12 Desember 1989 dikeluarkan Instruksi Menteri Agama tentang pembinaan BAZIS yang menugaskan jajaran Depak untuk membantu lembaga keagamaan yang mengadakan pengelolaan zakat, infak dan sedekah agar menggunakan dana zakat untuk kegiatan pendidikan. Pada tahun 1991 dikeluarkan keputusan bersama Menteri Agama Dalam Negeri tentang pembinaan Badan Amil Zakat, Infak dan Sedekah yang kemudian ditindaklanjuti dengan Instruksi Menteri Agama nomor 5 tahun 1991 tentang pedoman pembinaan teknis Badan Amil Zakat, Infak dan Sedekah, dan Instruksi Menteri Dalam Negeri nomor 7 tahun 1988 tentang pembinaan umum Badan Amil Zakat, Infak dan Sedekah. Ya mungkin itu penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Nurhalisa, NIM E20192276. Saya dari kelas Ekonomi Syariah 6 angkatan 2019. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari materi sebelumnya, yakni dari saudara Hafiz. Materi selanjutnya ialah tentang zakat pada masa reformasi. Terbentuknya Kabinet Reformasi memberikan peluang baru kepada umat Islam, yakni untuk kembali menggulirkan wacana rencana undang-undang pengelolaan zakat yang sudah 50 tahun lebih diperjuangkan. Pemerintah bersama DPR menerbitkan Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang pengelolaan zakat. Kemudian Keputusan Menteri Agama Nomor 581 Tahun 1999 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 dan Keputusan Direktur Jenderal Bimas Islam dan Urusan Haji Nomor B291 Tahun 2000 tentang pedoman teknis pengelolaan zakat. Pengelolaan zakat yang bersifat nasional semakin intensif setelah diterbitkannya Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang pengelolaan zakat. Sebagai konsekuensinya, pemerintah mulai dari pusat sampai daerah wajib memfasilitasi terbentuknya lembaga pengelolaan zakat, yakni Badan Amil Zakat Nasional atau Basnas untuk tingkat pusat dan Badan Amil Zakat Daerah atau Basda untuk tingkat daerah. Basnas dibentuk berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 8 Tahun 2001 tanggal 17 Januari 2001. Secara garis besar, Undang-Undang Zakat di atas memuat aturan tentang pengelolaan dana zakat yang terorganisir dengan baik, transparan dan juga profesional, serta dilakukan oleh amil resmi yang ditunjuk oleh pemerintah secara periodik. Akan dikeluarkan jurnal, sedangkan pengawasannya akan dilakukan oleh ulama, tokoh masyarakat, dan pemerintah. Apabila terjadi kelalaian dan kesalahan dalam pencatatan harta zakat, bisa dikenakan sanksi, baik dinilai sebagai tindakan pidana. Dengan demikian, pengelolaan harta zakat dimungkinkan terhindar dari bentuk-bentuk penyelewengan yang tidak bertanggung jawab. Di dalam Undang-Undang Zakat tersebut juga diterbitkan jenis harta
dikenai zakat yang belum pernah ada pada zaman Rasulullah, yakni hasil pendapatan dan jasa. Jenis harta ini merupakan harta yang wajib dizakati sebagai sebuah penghasilan yang baru dikenal dalam zaman modern. Berikutnya ialah zakat sejatinya untuk pengentasan kemiskinan. Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Pasal 41 telah diatur sanksi bagi mereka yang bertindak sebagai amil zakat, namun tidak dalam kapasitas sebagai Basnas, LAS ataupun UPZ. Diberikan sanksi berupa kurungan paling lama 1 tahun atau denda paling banyak sebanyak 50 juta. Sanksi ini diharapkan untuk tidak muncul lagi amil zakat yang tidak resmi, sehingga dana zakat infak dan juga sedekah dan dana lainnya masyarakat dapat terkumpul secara jelas dan didistribusikan juga secara tepat kepada sasaran yang sudah ditentukan lembaga zakat di Indonesia sekarang. Basnas sudah memberikan rekomendasi dan dilanjutkan dengan pemberian izin oleh Kementerian Agama pada LAZ atau Lembaga Amil Zakat untuk di tingkat nasional, provinsi, kabupaten, kota. Berikut adalah contoh dari LAZ atau Lembaga Amil Zakat. Yang pertama adalah LAZ Rumah Zakat Indonesia. Yang kedua adalah Darurat Tauhid, yang ketiga adalah Baitul Mal Hidayatullah, yang keempat adalah Dompet Duafa Republika, yang kelima adalah Nurul Hayat, yang keenam adalah Inisiatif Zakat Indonesia, yang ketujuh adalah Yatim Mandiri Surabaya, yang kedelapan adalah Dana Sosial Al-Falah Surabaya, yang kesembilan adalah Pesantren Islam Al-Ahzar, yang ke-10 ialah Baitul Mal Muamalat, yang ke-11 adalah Muhammadiyah, yang ke-12 adalah Dewan Dakwah Islamiyah Indonesia, 13 Perkumpulan Persatuan Islam, yang ke-14 adalah Rumah Yatim Ar-Rahman Indonesia, yang ke-15 adalah Semai Sinergi Umat, yang ke-16 adalah Dompet Sosial Madani DSM Bali, yang ke-17 adalah Harapan Duafa Banten, yang ke-18 adalah Solo Peduli Umat, yang ke-19 adalah Dana Peduli Umat Kalimantan, dan juga lain sebagainya. Demikian yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.